Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya telah baca surat yang beredar dari DPN FKPPN, di mana isinya itu menyudutkan seseorang dan kemudian membuka rahasia perusahaan. Yang sangat saya sesalkan adalah orang-orang yang membuat tersebut di lingkungan tersebut bukan orang sembarangan. Dia orang-orang yang mengerti, pintar. Tapi kenapa mental jadi seperti ini? Demikian, terima kasih. Saya bicara di sini, yang pertama, bukan ada rasa kebencian sama siapapun. Ya. Justru saya sebaliknya, rasa sayang. Saya ingin memberitahu, ingin mencerdaskan, ingin memberikan satu pemahaman dengan logika, mengerti semuanya. Ya. Mari kita berpikir jernih, berakal sehat, juga dengan berhati yang dalam lah. Ya. Saya membaca tadi pagi surat, karena ada yang ngirim surat nih. Saya baca satu terang saja, saya pengen ketawa. Kok begini? Ini. Cuma saya baca ada hal yang menggelitik. Ya, makanya saya bicara sebenarnya nggak penting-penting banget gitu kan. Kita menghadapi surat seperti ini ya, surat yang murahan lah kalau di mata saya. Tidak berbobot, ya. Juga tidak masuk dalam logika saya pribadi. Saya menginginkan buat semua yang mendengar sini, mari kita simak apa isi surat tersebut, yaitu tentang masalah oknum mantan ketua DPW Jaban yang melakukan penyimpangan, juga sebagai manajer Kebun Daya Mangung tahun 2019. Kalau saya simak dari tulisan tersebut, seakan-akan PTPN ini melaporkan ke FKPPN. Ini juga satu pertanyaan, kok PTPN itu di bawah FKPPN sampai melaporkan ke DPN? Ini kan lucu gitu kan. Emangnya atasannya, laporannya ke menteri wajar, ke holding itu wajar, itu bentuk laporan ya. Terus yang kedua, DPN pun menanggapinya juga konyol juga gitu. Berterima kasih karena dengan ini kami akan memilih lebih selektif lagi pengurus FKPPN. Emangnya pengurus yang saat ini orang-orang yang berbobot, orang-orang yang hebat, orang-orang yang betul-betul jadi teladan buat semua? Ini kan jadi pertanyaan juga. Mungkin DPN bukan orang PTPN 8, tidak tahu lah siapa orang-orang tersebut gitu ya. Ini kan jadi konyol, jadi lucu gitu. Seakan-akan kolaborasi kedunguan dua-duanya nih. Maaf saja saya harus mengatakan seperti itu. Karena di luar nalar dua-duanya. Ya. Dan ketiga, DPN mendukung PTPN untuk melakukan pelaporan kembali itu. Jadi saya pengen ketawa di sini. Ini apa-apaan gitu? Melaporkan kembali. Kenapa nggak tahun 2019 dilakukan? Ini bisa balik loh. Ya. Kalau dibiarkan ini kan bisa juga PTPN kena pasal pembiaran kalau menurut saya. Ini yang terjadi gitu. Apakah ini sepertinya ya kalau menurut saya ini seakan-akan DPN ini punya kartu truf untuk seorang mantan ketua ini supaya tidak berkutik, tidak berdaya gitu. Seperti halnya ke anak kecil menakut-nakuti gitu ya. Tolong Pak, adakah yang lebih elegan gitu? Argumen lawan dengan argumen.
bukan cara yang seperti ini murahan gitu, dan tidak masuk logika ya. Jangan botol seperti ini, memalukan ini ya. Ini akan membuka aib semua Pak, terus terang aja, kalau di mata akan membuka aib semua, akan kelihatan kedunguannya, kebodohannya, ketololannya. Saya nggak habis pikir gitu, pola pikirnya di mana ya. Saya ini sayang, PTPN bakal rusak citranya, FKPP pun sama gitu kan. Ini akan rusak dua-duanya Pak ya. Bapak ini orang-orang yang mengerti ya, orang-orang yang ya punya jiwa yang hebat gitu. Masa melakukan hal-hal yang sembrono seperti ini ya. Ini yang saya sayangkan gitu. Makanya tolong berpikirnya lebih jernih, akalnya digunakan, hatinya digunakan, yang rasional juga betul-betul secara matang. Jangan gegabah yang mengeluarkannya. Bisa saja nanti orang tidak suka, meresponnya kan lain ceritanya nanti. Urusannya bakal jauh lebih panjang gitu. Ya. Dan saya yakin ketua DPN nggak pernah akan takut mau dilaporin kemanapun, nggak akan mungkin takut gitu. Ya. Nah, inilah yang harus kita sadari bersama. Mari kita introspeksi diri semua. Jadi jangan keluar dari apa arah tujuan semuanya. Semua bertujuan untuk SHT segera dibayarkan, pada keluar begini sih. Makanya nggak penting gitu kalau menurut saya. Tapi saya harus berkomentar biar semua cerdas, sedikit smart lah pemikirannya. Nggak tahu komentar yang lain gitu ya. Kita dengarkan saja. Baik Pak BJ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menanggapi mengenai surat yang disampaikan oleh KPPN kepada Direktur PTPN 8 terkait persoalan hukum menyangkut oknum mantan Ketua DPW FKPPN Jabar Banten. Kalau menurut saya kita coba berhusnudon aja lah, bahwa PTPN itu adalah orang-orang yang memang memiliki moral dan memiliki suatu etika ya dalam hal ini. Tentunya akan sangat hati-hati, tidak akan begitu saja menerima masukan DPN, PPPN terkait dengan memperkarakan kasus ini ke ranah hukum. Ya tentu saja ini akan mengandung suatu konsekuensi ya. Kita coba berandai-andai saja lah. Seandainya dalam hal ini PTPN versus ya Aki Eeng dimenangkan oleh FKPPN. Nah, nanti akan muncul suatu headline, kolaborasi FKPPN dengan PTPN memenangkan perkara kaitannya dengan tuntutan hukum dan dipidanakan. Nah itu kemenangan. Kemudian apakah sampai di sana? Ya, tentu ini implikasinya adalah yang diharapkan bahwa yang mana Aki Eeng ini sebagai tokoh Sapaham Sehati, diharapkan juga ini melemahnya suatu gerakan Sapaham Sehati dalam menuntut SHT. Kemudian juga demikian katakanlah Sapaham Sehati ini tidak lagi mempunyai suatu kemampuan dalam hal ini menuntut hak-haknya para prakarya. Muncul lagi headline, PTPN 8 berhasil meredam yang namanya Sapaham Sehati untuk tidak menuntut lagi SHT-nya secara tuntas. Emang di situ selesai masalah PTPN? Ya hutang tetaplah hutang lah, bagaimanapun juga. Nah di sisi lain nanti kan ini stakeholdernya PTPN juga banyak ya. Di situ ada yang namanya pemerintah daerah, kemudian tokoh-tokoh senior-senior ya, anggota-anggota dewan yang melihat pemerintah dalam hal ini yang terkait loh. Gimana PTPN
meredam tuntutan SHT yang harusnya itu wajib dibayarkan, malah dengan cara-cara seperti itu. Nah, jadi menurut saya tidak mungkin PTPN gegabah melakukan langkah-langkah seperti itu, sekalipun itu diusulkan ya oleh DPN FKPPN. Demikian Pak BJ, tetap semangat. Ya, Assalamualaikum.